Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat Islam, nikmat iman, begitu pula nikmat sunnah. Jutaan manusia yang mereka itu sudah berada dalam kubur, mereka ingin kembali dan melakukan amal saleh sebagaimana yang kita lakukan. Demikian pula jutaan manusia terkekang di dalam penjara, mereka ingin bebas sebagaimana kita rasakan pada hari ini. Ini merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Barang siapa mensyukurinya, niscaya Allah akan menambah nikmat yang telah diterima. Barang siapa kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertemuan pada siang ini kita akan sampaikan prinsip-prinsip orang Islam di dalam mencari rezeki. Pentingnya permasalahan ini dikarenakan banyak sekali kaum muslimin tidak memahami bagaimana Islam ini mengajarkan, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang baik-baik dan halal. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu tidaklah memerintahkan kecuali perbuatan jahat dan keji, dan berkata tentang Allah apa yang tidak diketahuinya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 168 169. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin.
Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana memerintahkan kepada para rasul. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Allah berfirman kepada Rasulnya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Demikian pula Allah berfirman kepada orang-orang beriman, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepadanya saja kalian menyembah. Summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang bepergian jauh, atsya akbara, tanpa acak-acakan bajunya, berdebu wajahnya, yamudu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, wa mat'amuhu haramun, akan tetapi yang dimakan dari yang haram, wa mashrabuhu haramun, yang diminum dari yang haram, wa malbasuhu haramun, yang dipakai dari yang haram, wa ghudiya bil harami, dicukupi dengan sesuatu yang haram, fa ana yustajabulah, bagaimana demikian itu akan dikabulkan doanya. Hadis ini riwayat Muslim. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan, la yatiyan 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, tidak lagi seseorang memperhatikan dari mana harta yang dia dapatkan, amin halalin amin haramin, apakah dia dapatkan dari yang halal ataukah dia dapatkan dari yang haram. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan yang baik-baik. Yang pertama baik dari sisi zatnya, demikian pula yang sehat, yang aman, dan memerintahkan supaya kita bersyukur dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang satu zaman yang akan datang, di mana seseorang tidak lagi memperdulikan apakah itu halal yang dia dapatkan atau yang haram. Oleh karena itu, berangkat dari sini, wajib bagi seorang muslim memiliki prinsip di dalam dia mencari rezeki. Di antara yang akan kita sampaikan, yang pertama, hendaknya seorang muslim meyakini bahwa rezekinya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menenangkan hatinya, menjauhkan dari kegalauan, kesedihan, ketakutan, kecemasan tentang hari esok yang mungkin akan dia hadapi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah akan memberinya rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah mengetahui di mana makhluk itu tinggal, demikian pula di mana dia menyimpan makanannya. Semua itu telah tercatat dalam kitab yang nyata. Hingga disebutkan dalam satu kisah bagaimana seekor burung ini terbang dari ranting satu ke ranting yang lain, kemudian memberikan makan kepada seekor ular yang buta. Ini menunjukkan tentang benarnya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kisah-kisah nyata. Demikian pula kalau kita saksikan, kita perhatikan, kita dengar cerita dari nenek-nenek moyang kita, di mana dahulu jumlah manusia tidak lebih banyak dari sekarang. Dahulu dalam keadaan sulit, sekarang jumlah manusia lebih banyak. Bukankah sekarang kita rasakan
Betapa banyaknya Allah memberikan rezeki kepada kita. Hampir tidak kita jumpai orang-orang yang kelaparan. Ini menunjukkan tentang benarnya firman Allah Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ini prinsip yang pertama, di mana seseorang harus meyakinkan dalam hatinya bahwa Allah telah menyediakan rezeki bagi dirinya. Demikian pula yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat rezeki kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kalian itu diciptakan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari itu pula dia berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah selama itu pula menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian diutuslah malaikat. Wa yu'maru bi arba'in kalimatin. Diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bikat birizkihi, menulis tentang rezekinya. Wa ajalihi, tentang ajalnya. Wa saqiyun aw sa'idun, tentang bahagia atau nanti dia akan celaka. Ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin dia mengetahui bahwa rezekinya telah tertulis. Tidak perlu dia galau, tidak perlu dia bingung. Bahwasanya jatah rezeki setiap orang itu berbeda-beda menurut catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya kita menjauhkan dari hasad, iri, dengki, demikian pula dijadikan berbeda-beda tentang ajal-ajal mereka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi rezeki kita sebelum kita meninggal dunia. Di mana dalam hadis disebutkan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah dan juga Tabrani dalam Mujamul Kabir, dan disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anna ruhal amin nafasa fir ru'ya." Bahwasanya malaikat Jibril membisikkan kepadaku, "Wa annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqahu." Bahwasanya seseorang tidak akan mati kecuali telah disempurnakan baginya rezekinya. Wattaqullaha wazmilu fit talabi. Oleh karena itu takwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah, berbuatlah dengan cara yang baik di dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki an tatlubuhu bi ba'asillah. Janganlah kalian itu menganggap rezeki Allah itu seret sehingga dirinya mencari dengan bermaksiat kepada Allah. Li'annahu ma indallahi la yudrikuhu illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan dicapai kecuali dengan mentaatinya. Jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita supaya di dalam mencari rezeki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Hilyatul Auliya yang disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah, "Lau ibnu Adam haraba min rizkihi kama haraba minal mauti, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya manusia lari dari rezekinya
niscaya rezeki tersebut akan mengejarnya, sebagaimana kematian akan mengejarnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kita harus meyakini bahwa Allah akan mencukupi rezeki kita. Rezeki kita akan mengejar di mana kita berada, sebagaimana kematian akan mengejar kepada kita. Disebutkan dalam satu kisah, ada seorang laki-laki yang mereka itu terjebur ke dalam sumur, kemudian diketahui oleh orang-orang, kemudian ditolong, kemudian selamat. Diberinya satu gelas susu, kemudian diminumnya. Setelah itu dia ditanya, bagaimana engkau bisa terjebur ke dalam sumur ini? Maka orang tersebut mempraktekkan bagaimana dirinya terjebur ke dalam sumur. Kemudian dia betul-betul terjebur kedua kalinya dan seketika itu mati. Maka para ulama memberikan penjelasan tentang masalah ini, bahwasanya laki-laki tersebut belum dicabut nyawanya karena rezeki segelas susu belum diminumnya. Jamaah Jumat rahimahumullah, rezeki tidak akan pernah salah di dalam alamatnya. Rezeki mengetahui di mana kita berada, karena Allah yang akan mengirim rezeki tersebut. Hanya saja meskipun kita mengetahui keyakinan-keyakinan tersebut, mengetahui prinsip-prinsip tersebut, maka hendaknya kita juga memiliki satu tekad semangat yang kuat untuk mendapatkannya. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah di dalam mencapai setiap apa yang bermanfaat. Mintalah tolong kepada Allah, jangan bersikap lemah. Demikian pula dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah SAW juga menyebutkan, "Lau tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la yarzuqukum kama yarzuqut tayra, taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian itu akan diberikan rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Burung di pagi hari keluar terbang dari ranting satu ke ranting yang lain sambil berzikir kepada Allah, kemudian di sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Pernahkah kita menyaksikan burung itu mereka memiliki lumbung makanan? Tidak pernah. Pernahkah kita saksikan burung itu memiliki rekening, memiliki tabungan, memiliki usaha-usaha di mana dengan dia berdiam diri akan mengalir? Maka tidak ada. Pernahkah burung itu karena tidak bisa berusaha, dia meminjam kepada satu dengan yang lain? Mereka masing-masing. Jamaah Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, tidak kita dapatkan seekor burung itu berdiam diri di sarangnya tanpa ada usaha. Sungguhnya kita harus malu bagaimana seekor burung yang tidak diberi akal secara sempurna sebagaimana manusia, mereka bisa hidup, mereka bisa berkembang biak. Kalau ada sekarang ini kaum muslimin yang mereka itu diberi Allah kenikmatan berupa kelengkapan anggota tubuhnya, kemudian malas dia berusaha, sungguh dia telah melakukan kesalahan yang besar. Apalagi memiliki pemahaman yang keliru. Seandainya Allah memberikan rezeki, nanti kita akan dapatkan rezeki tanpa mau ada usaha. Andaikan saja orang seperti ini, dia juga berkata, seandainya aku kenyang, nanti akan kenyang sendiri tanpa aku makan, tentu mereka tidak akan mau. Jamaah Jumat rahimahumullah, bahwasanya usaha tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Justru kita diperintahkan supaya berusaha. Sudah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ini jadikan keyakinan kepada kita bahwa esok hari matahari akan terbit. Demikian pula kita, Allah akan menjatah, memberikan rezeki kepada kita. Jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim hendaknya dia memiliki prinsip sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan, ajarkan kepada kita, al-yadu 'ulya khairu minas suflah. Tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di bawah. Malu kalau seandainya seorang muslim itu meminta-minta, bergantung kepada orang lain, hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tidak boleh seperti itu. Dia harus berkarya, dia harus berusaha, dia harus bekerja, meskipun pekerjaan itu mungkin pekerjaan yang kasar, akan tetapi halal. Inilah yang kita perintahkan, kita serukan agar mereka itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian prinsip berikutnya, hendaknya seorang muslim itu menjauhi sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram akan menyiksa seseorang di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang haram tidak akan memberkahi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhkan dari berbagai macam cara tipu daya, baik itu jual beli yang haram seperti khamr, demikian pula menerima riswah, menyuap ataupun disuap. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Rasulullah menyebutkan Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suapan. Demikian pula jual beli dengan cara yang curang, mengurangi timbangan-timbangannya, kemudian juga menipu, mencuri, merampas hak orang lain, korupsi. Bahwa korupsi ini bukan hanya tentang uang, yang dimana dia mengurangi atau menambah jumlah, akan tetapi waktu, dimana kebanyakan orang tidak menyadari. Seseorang memiliki waktu kerja 8 jam, akan tetapi dia hanya lakukan 7 jam ataupun 6 jam, dimana berkumpul dalam 1 bulan dia terima gaji itu utuh tanpa dipotong dari apa yang dia tidak lakukan. Terlebih dia berangkat, kemudian dia pulang lagi. Sesungguhnya ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Demikian pula seseorang melakukan sumpah-sumpah palsu untuk mendapatkan laba yang dia kehendaki. Demikian pula dia berlaku curang di dalam jual beli. Jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa syaitan senantiasa mengikuti kita dan berusaha untuk menyelipkan sesuatu yang batil, sebagaimana kita sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 169, 168. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena langkah-langkah syaitan, khutuwat disebutkan dalam tafsir, maka sedikit demi sedikit, ya, bisa jadi orang itu menjual 1 kilo, ternyata hanya berisi 9 on.
Bisa jadi seseorang menjual 1 meter, akan tetapi yang diisikan, yang diikutkan 95 cm. Demikian seterusnya. Dimanapun kita berada, maka di situ syaitan akan mengikuti. Oleh karena itu hendaknya kita waspada. Karena syaitan memang telah bersumpah, karena engkau telah mengecap aku sesat ya Allah, aku akan sesatkan mereka dari jalan engkau yang lurus. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimanallah, sesuatu yang haram ini tidaklah akan menjadikan hati tentram, tidaklah akan menjadikan keberkahan. Adakah di antara kita yang mau seandainya dia menerima 100.000, akan tetapi badannya sakit-sakitan? 1 juta, akan tetapi keluarganya tergeletak? Ataupun 1 miliar sekalipun, akan tetapi badannya tidak mampu digerakkan? Hendaknya kita berfikir, sesuatu yang haram itu andaikan menyumbat peredaran darah kita, apakah bisa menutup kenikmatan yang sebenarnya Allah telah berikan? Perlu kita ketahui, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita mengetahui sebenarnya rezeki Allah yang halal itu telah disediakan oleh Allah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kita tidak perlu mengambil, kita tidak perlu dengki, hasad kepada yang lain, kita tidak perlu menengok ke atas sehingga hati kita tidak pernah puas. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila asfala minkum wa la tanduru ala man huwa fawqakum." Lihatlah orang di bawahmu, jangan melihat ke atas. Fa inna ma jadaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Karena demikian itu akan menjadikan hatimu itu puas dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Demikian pula kekayaan bukanlah karena banyaknya harta. Laisal ghina bi kasratil arad, walakin ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, bukan. Tetapi kaya itu kata Rasulullah adalah hati yang merasa cukup. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimanallah, dalam mimbar sidang Jumat ini saya tekankan betul-betul agar kaum muslimin mencari rezeki dengan cara yang halal. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat saya sendiri, selebihnya kepada jamaah Jumat yang hadir di sini, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.